desas-desus Ma'ruf Amin akan diganti. Maksudnya, dilengsarkan dari kursi Wapres. Isunya makin santer. Bahkan kabarnya, skenario ini sudah direncanakan sebelum Pilpres 2019. Namanya juga kabar. Bisa benar, bisa tidak. Dari sisi politik, jika benar, kabar ini tak terlalu mengejutkan. Sebab posisi Ma'ruf Amin lemah, tidak punya partai, dan dianggap tidak sepenuhnya merepresentasikan kepentingan Nahdien, organisasi asal Kiai Ma'ruf ini. Menjadi Wapres, tapi Menteri Agama malah lepas dari NU. Kerja dan dukungan PBNU untuk kemenangan Jokowi Ma'ruf total. Tapi kompensasi yang diberikan kepada NU tak sebanding. Sebagai vote getter, pilih Ma'ruf Amin sebagai cawapres cukup efektif. Kantong suara Nahdien bisa diambil, terutama untuk mengimbangi suara umat Islam yang anti terhadap Jokowi, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jika Ma'ruf Amin diganti, bagaimana respon PKB dan PBNU? Yang pasti, Ma'ruf Amin tidak mewakili PKB. PKB punya jatah sendiri di kabinet. Untuk PBNU, jika posisi Menteri Agama kembali diserahkan kepada kader NU, ini akan melegakan, proporsional, sebab banyak garapan Kemenak itu ada di wilayah NU. Mungkinkah posisi Wapres ditukar gulingkan dengan Menak? Sepertinya PBNU tak keberatan, sebab pegang Kemenak bagi NU bisa jadi lebih banyak manfaatnya daripada posisi Wapres. Lalu, apa alasan konstitusional mengganti Ma'ruf Amin? Mengundurkan diri dengan alasan uzur itu dibenarkan oleh konstitusi. Simple. Siapa yang menggantikannya? Yang pasti bukan Muhaimin Iskandar atau Kiai Said Akil. Kabarnya, ada dua kandidat yang sekarang sedang bersaing untuk mengincar posisi itu. Siapa? Budi Gunawan dan Prabowo Subianto. Budi Gunawan orang dekat Megawati, Ketua Umum PDIP. PDIP cukup besar jumlah kursinya di DPR jika nanti terjadi pemilihan di parlemen. Tapi, Jokowi nampaknya lebih serke Prabowo untuk mendampingi dirinya. Kenapa? Pertama, selama ini Jokowi selalu berhasil menghindari kooptasi Megawati. Pilihan ke Luhut Binsar Panjaitan selama 2 periode kepemimpinannya adalah bentuk nyata dari upaya Jokowi menghindari kooptasi Mega. Sementara Budi Gunawan orang Mega. Kedua, Prabowo tak diragukan loyalitasnya kepada atasan. Jokowi tak perlu risau dan merasa khawatir terhadap Prabowo. Gak akan menelikung atasan. Luhut adalah orang yang kenal benar siapa Prabowo. Dituduh menelikung PKS dan umat, itu soal yang berbeda. Karena PKS dan umat bukan atasan Prabowo. Ini yang harus dipahami. Ketiga, Prabowo punya partai Gerindra. Jumlah kursinya juga signifikan. Ini juga bisa jadi alasan kenapa Prabowo mempertahankan posisinya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Selain alasan untuk persiapan Pilpres 2024, Gerindra akan di garda terdepan untuk backup Jokowi. Ini sekaligus memberi pesan bahwa Jokowi merasa aman jika 2024 Prabowo jadi presiden. Keempat, Prabowo militer. Keberadaan militer sebagai Wapres akan menjadi perisai saat Indonesia dihantam krisis. Mesin militer bisa digunakan untuk menghadang jika terjadi demo besar-besaran di masa krisis. Ingat, Indonesia sudah masuk masa resesi. Pertumbuhan ekonomi minus 5,32. Kabarnya bahkan lebih dari itu. Akhir tahun ini negara kehabisan uang. Ini bisa jadi gejolak ekonomi yang berefek pada gejolak sosial dan politik. Di situ peran Prabowo yang berlatar belakang militer menjadi penting. Siapa yang akan menggantikan posisi Ma'ruf Amin? Akan bergantung kelihayan kedua partai besar itu bermanuver, antara PDIP vs Gerindra. Tapi ada pertanyaan mendasar yang tak boleh diabaikan. Apakah Ma'ruf Amin akan legowo untuk mundur?
Atau sebaliknya, mantan kader P3 dan PKB ini justru bermanuver untuk mengganti presiden. Ingat, politik itu tidak linier. Apa yang tampak di permukaan dan perencanaan tak sepenuhnya akan jadi kenyataan.